Hello Rock and Roll Shooters, kita bertemu lagi dalam serial Hijrah ke DaVinci Resolve part kedua. Setelah di video sebelumnya kita membahas secara umum tentang apa itu DaVinci Resolve dan apa saja kelebihannya. Apakah di antara kalian sudah ada yang tertarik buat download versi gratisnya? Atau malah sudah ada yang beli versi studionya? Kalau misalnya sudah, coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Atau kalau mau diskusi lebih lanjut, tonton video ini dulu sampai habis. Baiklah, mari kita mengenal software ini lebih dekat. Kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan dengan DaVinci Resolve 17? Kami akan mulai dengan tutorial pertama, yaitu cara memaksimalkan fungsi dari media page. Oke, kita buka dulu DaVinci Resolve, lalu bikin new project. Kasih nama, ini aja ya namanya. Oke, yang terbuka pertama pasti cut page. Tinggal kita pindah ke page yang paling kiri. Nah, ini adalah media page. Page-nya DaVinci Resolve yang didedikasikan untuk mengimport media-media kamu. Tapi ini nggak hanya untuk import media aja ya. Banyak fitur-fitur lain yang akan kita ulas di tutorial kali ini. Sebelum kita mulai mengedit, yang pertama kita harus lakukan adalah filing. Filing itu boring, tapi ingat, proses ini penting. Ya, hitung-hitung demi kenyamanan, ketentraman, keamanan, kesehatan, dan keselamatan mental kita saat nanti mengedit yang mungkin tiba-tiba bingung nyari keberadaan file atau footage-nya ada di mana. Faktanya, di tutorial kali ini kita sedang belajar menjadi pribadi berjiwa sabar untuk meluangkan waktu dan menyortir file berdasarkan jenis-jenis aset video kita di media pool. Kalau kalian kerja di sebuah post house atau post production house, tugas file management ini biasanya dilakukan oleh seorang asisten editor. Kalau di Urok Studio, editor kami mempunyai struktur filing seperti ini: footage, talking heads, inserts atau b-rolls, drones, timeline, assets, graphics, image, zappers, overlays, audio, sound effects, background music, dan voice over. Nah, editor biasanya akan bikin bin footage yang mana semua materi video akan dimasukkan ke sini dan diurutkan sesuai kategori. Misalnya talking head, terus inserts atau b-rolls, terus footage drone kalau misalnya ada ya. Lalu secara terpisah pada media pool dibuat juga bin timeline. Bin ini digunakan untuk nyimpan semua versi timeline kamu. Jadi kalau misalnya udah banyak ini revisi-revisi dari klien, kita nggak akan pusing lagi tuh nyari-nyari timelinenya yang mana, yang paling baru atau yang timeline versi pertama. Ketiga, semua aset pendukung seperti visual effects atau overlays, superimpose, stock footage yang kita beli, sound effects, dan background music juga dibuatin bin tersendiri. Nah, jadi rapi kan? Kita nggak perlu lagi ngubek-ngubek media pool kalau misalnya mau nyari file yang mau kita masukin ke timeline. Di Resolve 17 ada fitur Smart dan Power Bin yang sangat bermanfaat untuk urusan file management. Apa itu Smart Bin dan Power Bin? Kalian sering nggak memakai aset yang sama dalam konten kalian? Seperti bumper in, bumper out, zappers, sound effects, transisi, atau overlays andalan kamu. Nah, di DaVinci Resolve itu ada fitur Power Bin. Fitur ini memungkinkan kita untuk mengakses bin yang sama di dalam semua project yang kita buat. Caranya gampang banget. Pertama kita ke View tab dan cari Show Power Bin. Nanti akan muncul di box kiri bawah. Power Bin ini tidak memiliki batasan berapa banyak bin yang dapat dibuat. Jadi kita bisa bikin bin untuk setiap aset yang diperlukan. Kalau begini kita nggak perlu lagi tuh import aset yang sama berulang-ulang kali setiap mau ngedit project baru. Mantep kan? Praktis. Nah, yang kedua adalah Smart Bin. Ini adalah fitur pengelompokan file otomatis berdasarkan metadata tertentu seperti keyword, people, dan scene. Cara setupnya susah nggak sih? Tentu tidak. Di menu view paling atas ada pilihan Show Smart Bin. Lalu Smart Bin ini akan muncul di box kanan bawah. Untuk ngedapetin layout seperti ini, kita masuk ke tab Windows pada bagian kiri atas dan pilih Preferences.
Oke, di menu user ada tab editing, lalu pada bagian Smart Bin klik checkbox Smart Bin untuk timeline, Automatic Smart Bin untuk keyword, Automatic Smart Bin untuk people, dan Automatic Smart Bin untuk scene. Untuk memilah file berdasarkan keyword, biasanya di dalam sebuah produksi yang memiliki script continuity atau kalau bahasa bulinya adalah script supervisor, dia akan memasukkan metadata setiap shot yang diambil. Sehingga pada saat editing sudah terlihat jelas semua metadata yang dibutuhkan seperti FPS, kamera, codec, scene, shot, roll, take, dan lain-lain. Di sini kita cukup ke tab metadata yang berada di sebelah kanan dan akan muncul box metadata di bawah kanan ini. Di dalamnya ada kolom keyword, scene, shot, take, angle, hingga shot day, reel number, clip number, dan masih banyak lagi. Untuk Smart Bin keyword, kita cukup menulis keyword apa yang ingin kita masukkan ke footage ini. Seperti lokasi tempat misalnya, Bali, Jakarta, Bandung, atau tipe footage seperti talking head, drone, product shot, menyesuaikan tipe video yang akan kita edit. Kita juga bisa memasukkan keyword ke beberapa footage sekaligus, tinggal pilih semua footage yang ingin dimasukkan keyword ke box metadata. Masukkan keyword lalu klik save. Sekarang semua video dengan keyword yang diinginkan akan muncul di sini. Nah, untuk mengelompokkan tiap scene atau adegan caranya hampir sama. Kita hanya perlu memasukkan nomor adegan dan shotnya ke dalam kolom scene pada box metadata. Menarik banget ya, dua fitur tadi udah ada di DaVinci Resolve versi gratisnya loh. Nah, kalau versi studionya sendiri bagaimana? Ada penambahan fitur keren lagi apa enggak? Ada dong, Smart Bin for People. Apa bedanya sih dengan Smart Bin keyword atau scene? Pada Smart Bin for People ini, sistem AI pada DaVinci Resolve akan menganalisa tiap footage dan mengelompokkan video berdasarkan wajah orang yang tertangkap kamera. Hah? Wajah orang? Yoi, mantep banget kan? Lalu Resolve akan membuat folder untuk setiap wajah yang berbeda. Fitur ini sangat berguna jika syuting seperti interview, dokumenter, atau iklan. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita pilih semua footage yang ingin dianalisa, lalu klik kanan dan pilih Analyze Clips for People. Tunggu sampai selesai. Semua wajah yang terbaca akan muncul di pop-up seperti ini. Selanjutnya kita beri nama dan hapus pilihan wajah yang tidak ingin kita masukkan ke Smart Bin. Selesai deh. Mau nyari wajah siapa? Tinggal gas. Di setiap produksi serius, biasanya audio dan video akan direkam secara terpisah. Permasalahannya, kalau audio track dan video tracknya hanya satu, mungkin nggak jadi masalah lah ya. Cincai ngesingnya. Tapi bayangin, misalnya dalam sebuah scene yang melibatkan lebih dari satu talent in frame, kira-kira 2 atau 3 orang sedang berbincang, audio ketiga talent tersebut direkam secara terpisah dan ditambah lagi satu perekaman audio lagi dari boom untuk mendapatkan room tone. Kebayang nggak? Harus serepot apa kalau kita ngesing audio track sebanyak itu hanya untuk satu footage. Satu footage loh, belum cover footage-nya kalau kita pakai multi camera setup. Tenang, hal merepotkan seperti ini bisa diatasi dengan auto sync bin di DaVinci Resolve. Kita bisa nge-sync semua audio dan video yang berada dalam satu bin. Benar-benar mengutamakan speed lah ya Resolve ini. Semua proses syncing diringkas secara pintar sehingga mempercepat kita untuk memulai editing. Caranya juga cukup mudah teman-teman. Kita masukkan semua audio dan video yang sama adegannya di dalam satu bin. Klik kanan dan pilih Auto Sync Bin. Lalu pilih Based on Timecode atau Based on Waveform. Jika audio dan video kita direkam dengan timecode yang sama, maka pilih timecode. Jika tidak, maka waveform adalah cara yang paling umum. Setelah analyzing, semua video kita sudah tersync dengan audio track yang direkam secara terpisah. Yang menarik dari sistem kerja DaVinci Resolve yang dikombinasikan dengan canggihnya kemampuan AI Lenovo Legion 5i Pro ini, nge-sync audio dan video jadi praktis banget. Audio yang di-sync akan nge-replace audio dari kameranya secara otomatis. Jadi yang terputar di layar preview adalah audio track dari external recorder langsung. Kita juga bisa cek audio mana yang ke-sync dengan cara klik kanan video, Clip Attributes, lalu ke tab audio. Sorry mas, Ya, kayaknya ini meja saya deh. meja emas. Meja saya orang saya bawa dari rumah kok. Hari ini tuh saya janjian sama cewek. Namanya Riri. Saya juga sama. Janjian sama cewek hari ini. Namanya Nanda. Lah, saya Nanda. Loh, saya Riri. Loh, kenapa saya janjian sama cowok? Loh, Kalau Ririnya bentuknya kayak gini, mendingan saya janjian sama
Anggun. Itu nama asli saya. Maaf, Mas Gendrok, Mas Gendrok. Maaf ya, Mas Gendrok. Lagi syuting bercanda doang. Canda. Maaf. Potong gaji. Ya. Potong gaji. Dalam produksi, data adalah nyawa kita. Bayangin udah capek-capek syuting, budget puluhan bahkan ratusan juta mungkin udah dikeluarin, tiba-tiba datanya tidak terbackup secara sempurna. Masa iya harus syuting ulang? Duitnya mbahmu. Apalagi kalau kalian mengerjakan wedding, apa iya minta pengantinnya ngulang pernikahan mereka? Ambiar. Masih bahas media page. Ada satu fitur yang bahkan bagi kalian yang sudah sering memakai Resolve pun selalu diabaikan, yaitu Clone Tool. Biasanya kita masih backup data syutingan dengan cara drag and drop file kita lewat File Explorer. Metode ini masih berisiko loh, banyak human error yang bisa saja terjadi, seperti data ke overwrite, salah destinasi file, dan yang paling mengerikan, filenya korup. Terus ngerinya baru ketahuan setelah mau mulai editing dan cardnya sudah diformat. Ini merinding saya. Ini bisa terjadi karena sistem kita tidak memberikan verifikasi atau laporan apapun ketika sudah selesai mengcopy. Jadi kita tidak tahu apakah yang tercopy sudah aman atau belum. Nah, dengan Clone Tool hal ini bisa dihindari. Karena sebelum memulai cloning kita dapat ngecek ulang source foldernya dan folder destinationnya. Jadi kemungkinan salah folder akan diminimalisir. Dan setelah cloning kita akan mendapatkan laporan checksum file seperti ini. Jadi kita bisa memastikan kalau footage kita telah tercopy secara sempurna. Jika ada file yang korup maka akan tercatat di checksum file ini. Jadi kalian bisa langsung cek file yang bersangkutan. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan seberapa pentingnya port interface yang ada pada device kita. Pekerjaan editing pasti tidak lepas dari kebutuhan port yang mumpuni. Jangan pernah berharap lebih kalau kamu belum pakai port Thunderbolt 4, karena pasti akan ada bottleneck saat menarik data atau backup. Ada kejadian yang sering terjadi di produksi-produksi kecil, yaitu menunggu card yang sedang di backup dan akhirnya produksi jadi ngaret. Atau kejadian lain, yaitu ketika sudah wrap dan semua departemen sudah selesai berberes dan pulang, ternyata departemen kamera masih menunggu loader yang ngeload data berjam-jam. Masih lama nggak sih? Bentar lagi, masih ngeload. Gue balik duluan deh ya. Udah malam banget nih. Udah jam berapa nih? Ntar gue dibegal. Dadah. Duluan ya. Gue tungguin tuh. Nah deh, nggak sehat banget itu sih. Ini biasanya karena loader menggunakan laptop yang belum memiliki Thunderbolt 4 dan bahkan belum USB 3.2. Ditambah penyimpanan internalnya masih berupa hard disk drive, bukan SSD. Asik-asik, Lenovo Legion 5i Pro ini sangat manjain user untuk masalah port interface-nya. Di belakang tersedia 3 buah USB 3.2 generasi 1 yang salah satunya merupakan USB 3.2 generasi 1 always on. Ada LAN port untuk menyambungkan Legion 5i Pro ini ke internet via kabel RJ45. 1 buah HDMI 2.1 port, power input, dan 1 port Thunderbolt 4 40 Gbps sebagai data transfer yang juga mendukung DisplayPort 1.4 sekaligus. Di bagian kiri laptop ada 1 buah headphone atau mic combo port dan 1 port Thunderbolt 4 40 Gbps lagi yang support data transfer, DisplayPort 1.4, dan power delivery yang mendukung pengisian daya up to 100 watt. Kalau di kanan masih ada 1 port USB-A 3.2 generasi 1. Jadi totalnya ada 4 USB-A tuh, belum lagi port-port lainnya. Rame ya portnya Legion 5i Pro ini. Lalu istimewanya di mana? Ya di Thunderbolt 4-nya. Sama seperti halnya Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 juga mendukung 3 fungsi lewat 1 kabel sekaligus, yaitu transfer data, pengisian daya, dan juga video transmit. Kecepatan transfer data pada Thunderbolt 4 nggak main-main, paling kenceng di zaman now sih, 40 Gbps. Ini berarti 4 kali lebih cepat dibandingkan USB 3.2 dan 20 kali lebih ngebut daripada USB 2.0. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi tuh kayak kejadian sebelumnya. Pas pulang bubaran syuting, semua datanya udah kelar di backup sama loader. Syuting sehat yuk, syuting sehat. Rik, gue udah kelar ya. Udah gue load semua cardnya di meja. Guys, have fun ya overtime-nya. Gue mah syuting sehat. Dadah. Selain itu, menariknya dengan Thunderbolt 4, Legion 5i Pro ini bisa dijadikan sebagai power bank raksasa dengan fitur Quick Charge.
Nggak perlu bingung lagi kalau lagi kerja di public space. Dan ternyata colokan cuma ada satu. Udah gitu kamu butuh ngecharge smartphone pula. Atau temenmu tiba-tiba datang mau join tapi laptopnya lowbat. Kan colokannya cuma satu. Tenang masyarakat, tenang. Tinggal colok aja ke Legion 5i Pro ini. Syaratnya perangkat-perangkat tersebut hanya memerlukan daya kurang dari 100 watt. Fungsi ketiga Thunderbolt 4 sebagai video transmitter. Dengan adanya teknologi PCI Express pada Thunderbolt 4, Lenovo Legion 5i Pro ini dapat dihubungkan ke perangkat eksternal, misalnya monitor. Kalau teknologi Thunderbolt 3 hanya sanggup memakai satu buah layar beresolusi 4K, Thunderbolt 4 ini bisa digunakan untuk menghubungkan hingga dua layar dengan resolusi 4K 60p atau satu layar dengan resolusi 8K. Dahsyat banget, cocok untuk para editor yang sukanya setup pakai banyak monitor. Gimana? Menarik banget kan episode hijrah ke DaVinci Resolve kali ini? Karena Resolve adalah software yang banyak mengalami peningkatan sejak berevolusi menjadi NLI, tidak lagi hanya software color grading. Menurut kalian worth it nggak sih kalau hijrah ke DaVinci Resolve? Tulis komentarmu di bawah ya. Pada episode sebelumnya, kami sudah bahas versi gratisnya, yang mana itu saja sudah capable banget untuk content creation. Dan kalau mau beli versi studio, cukup ekonomis kok. Udah pada nonton video sebelumnya belum? Tapi saran kami coba aja dulu pakai versi gratisnya sambil ngikutin series tutorial DaVinci Resolve dari kami ini. Nanti kalau udah nyaman, baru sikat versi studionya. Tapi nih ya, biar pengalaman ngedit kamu semakin menarik dan tentunya bisa super duper ngebut untuk semua kebutuhan offline cut, color grading, sound design, atau visual effect, ya pakai Lenovo Legion 5i Pro ini. Stylish outside, savage inside. Oke, silakan tulis di kolom komentar di bawah buat kamu yang mau diskusi soal DaVinci Resolve atau Legion 5i Pro-nya. Jangan lupa subscribe jika belum, nyalakan lonceng, dan like video ini jika kamu suka, biar kami semakin semangat membuat video selanjutnya. Jangan lupa juga racunin temen kamu. Share ya, share. Sampai jumpa.